Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Nah, saat ini saya akan mengajak kalian ke RSUD Haji Marsidi Judono Kabupaten Belitung, di mana tadi pagi sedang ada kegiatan launching pelayanan PCR dan pelayanan pendaftaran online PCR, di mana pemerintah Kabupaten Belitung secara resmi hari ini sudah mengoperasikan, maksud kami, alat PCR. Jadi masyarakat umum maupun wisatawan sudah bisa menggunakan ataupun memanfaatkan alat PCR yang ada di RSUD Haji Marsidi Judono Kabupaten Belitung ini. Ini juga untuk penggunaan tracking pasien yang terpapar COVID. Kita tadi sudah janjian dengan kepala ruangan gedung Simpor ya, di mana alat ini diletakkan. Sebenarnya ini tidak boleh dimasuki oleh pasien ataupun masyarakat umum karena tempat laboratorium. Tapi kita spesial hari ini menghadirkan untuk Tribuners yang ada di rumah, bagaimana sih alat PCR sebenarnya yang selama ini masyarakat umum tidak pernah tahu ya. Ayo kita masuk ke dalam. Jadi Tribuners, tarif dari PCR ini tadi sudah ditetapkan oleh Bupati Belitung seharga 300.000 menurut surat edaran yang sudah dibuat. Tapi pemerintah Kabupaten Belitung sepakat untuk menerapkan tarif ini mengikuti dari provinsi, yaitu 285.000 ya. Nah, ini ruangannya, kita akan masuk ke dalam Tribuners. Ini adalah lab PCR-nya, di mana nanti semua sampel swab PCR nanti akan diolah di sini untuk dilakukan apakah hasilnya negatif maupun positif. Ini Bu Dokter Titi, saya izin Bu, silakan Bu, biar kita enak ngobrolnya. Bu, ini ruangan apa nama istilahnya Bu kalau di rumah sakit? Ini ruangan biosafety level 2 untuk pemeriksaan PCR. Nah, PCR-nya di mana nih Bu kira-kira? Alat PCR-nya di sini, yang biru. Boleh yang putih itu. Kita masuk? Boleh. Bisa pakai sandalnya aja nggak apa? Oh, sandal. Masih ada nggak? Ah, ini. Oh, siap. Ya, dulu. Bukan, ini punyaku. Oh, maaf. Yang di rak. Nah, oke, jadi biar nggak dingin. ruangan ini harus steril ya Bu ya? Atau Ya. gimana? Ya, yang terutama paling steril itu yang reagen. Oh, reagen. Preparasi reagen. Ini nggak boleh terkontaminasi. Tidak boleh terkontaminasi Iya. apapun Bu ya? Nah, kita ke sini, kita nggak boleh ke sana. Boleh juga. Ini ruangan PCR-nya, tekanannya negatif. Yang kita lihat di situ tekanan negatif. Ini apa nih Bu istilahnya Bu? Tekanan mana? Ruangannya? Tekanan ruangan. Oh, Nah. oke. Suhu yang ada di dalam berarti Bu? Bukan, tekanan. Bukan. Tekanan ini tak apa? ada positif dan negatif. Jadi Oh, oke, kalau negatif dia lebih untuk kitanya petugas lebih safety. Oke. Nah, Tribuners, ini adalah ruangan yang memang ukurannya berapa nih Bu ya? 5x4 kali ya Bu ya? 5x4. 5x4 meter, dan ini alatnya Bu ya? Alat PCR-nya di sini. Oke. Awal pertama kali. Bisa dijelaskan Bu, prosesnya seperti apa nih kira-kira? Ya. Awal pertama kali hasil dari reagen kan masuk ke sini. Nah, nanti dimasuk ke biosafety kabinet. Biosafety kabinet, kemudian yang dari box ini hasil RNA-nya dari ekstraksi. Oke. Masuk ke sini juga, nanti di sini pencampuran. Antara RNA virus sama reagen. Oke, berarti yang kayak tetes-tetes itu ya Bu? Iya, campurannya. pipet. Pipet ya Bu ya? Iya, pipet. Jadi swab kita dicampur dengan itu Bu ya? Betul. Oke. Setelah gimana Bu selanjutnya nih? Setelah itu udah dicampur, kemudian kita bawa ke sini, masuk ke alat PCR. Oke. Nah, ini alat PCR-nya, kita masukin, udah. Prosesnya berapa lama Bu? Untuk satu sampel? Satu sampel. Ini sekali running kita maksimal sampai 94 sampel. 94 sampel ya? Iya. Satu hari bisa berapa
running Bu kira-kira? Kalau running mungkin sampai 7 ya? Enggak lah, karena kan sekali running alat ini itu sekitar 2 jam. 2 jam, oke. 2 jam kalau kita pagi ya 3 kali running. 3 kali running ya, sampai sore sekitar ya? Sekitar 300-an berarti. 300. Kalau ini bisa nggak Bu? Kalau misalkan sampelnya nggak full nih 90 bisa nggak digunakan? Bisa. Tetap bisa ya, bisa. walaupun 1-2? Bisa. Tapi tetap 2 jam juga? Tetap 2 jam. Oke. Kalau hanya 1-2 sampel, yang rugi ininya bagian ekstraksi. Oh gitu. Iya, karena dia minimal banget itu 16. 16 sampel. Ya. Setelah itu hasilnya gimana ya Bu? Setelah itu hasilnya masuk ke alat. Masuk ke alat, nanti dia bentuknya grafik. Grafik. Untuk mengetahui positif negatifnya ada contohnya nggak Bu kira-kira? Ada. Ini bukan hanya untuk virus corona aja ya Bu ya, bisa terdeteksi? Iya. Kalau ada reagennya sih bisa. Oke, berarti nanti Tribuners setelah sampel itu masuk ke alat PCR, nanti di sistemnya sudah terprogram software di komputer, nanti akan hasilnya seperti ini ya Bu ya? Iya, ini hasil yang kita hasil dari pasien. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi di sini kan hanya 2 gen. Oke. 2 gen virus. 2 gen virus. Kalau misalkan dia menunjukkan hasil positif, dia ada angka. Berapa Bu kira-kira standarisasinya? Untuk ini reagen yang kita gunakan sekarang itu CT-nya itu kurang dari 40 itu negatif. Kurang dari 40 itu positif. Kalau lebih dari 40 itu sudah negatif. Oke, satuannya apa nih belakang? 40 apa nih kira-kira? CT-nya? CT-nya ya? Oke. Nilai CT-nya. Kurang dari 40 positif, lebih dari 40 negatif. Oke, walaupun 40 0,1 0,2 itu positif ya Bu? Kalau 40,2 40,5 itu dikatakan negatif. Negatif. Ya. Oke. Tapi semua tergantung dari reagen yang kita gunakan. Oke. Kalau reagennya ternyata 45, ya kita ikutin. Nah Bu, setelah proses ini kan sudah keluar hasilnya Bu ya? Ya. Nah itu nanti gimana nih? Kira-kira ketika masyarakat ingin tahunya ke Poli atau gimana? Oh, kalau sudah keluar hal di sini, nanti kan saya verifikasi. Ya. Verifikasi, nanti kita masukin ke NAR. NAR itu orekod. Ya. Orekod, setelah itu udah keluar hasil positif negatif. Oke. Langsung masuk ke Peduli Lindungi. Oh langsung ya Bu, tersistem. Berarti yang inputnya dari Ibu atau kalau teman-teman di sana? Kita inputnya di orekod. Nah nanti orekodnya itu mereka udah terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Mungkin hanya butuh berapa jam lah ya, tergantung koneksinya. Berarti nggak lama lah Bu ya nunggunya, nggak 1 kali 24 jam ya Bu? 1 kali 24 jam itu bukan, itu pengerjaannya kali ya? Iya. Ini udah pernah dipakai nggak Bu? Sudah. Kemarin? Udah banyak hasil? Udah berapa sampel Bu yang udah masuk kira-kira? Kemarin kita ini trial, kita coba, kemudian terus kemarin kan ada dari Libankes datang, itu 40 sampel yang kita running. Itu udah pernah digunakan berarti Bu? Iya, udah pernah digunakan. Baik. Bu, terima kasih banyak informasinya. Mungkin ini memang sebagai edukasi untuk masyarakat yang selama ini tidak mengetahui alat PCR itu seperti apa Bu. Oke Bu. Nih. Makasih ya Bu Dokter. Makasih Dok. Nah, Tribuners, tadi kita sudah melihat bagaimana alat PCR itu atau di RSUD Haji Mersi Dijodono. Oke, dan masyarakat juga bisa memanfaatkan nanti layanan ini di RSUD Haji Marsidi Judono Kabupaten Belitung dengan harga yang sangat murah, dan ini berlaku untuk tracking bagi pasien yang terpapar COVID, kemudian wisatawan dan juga masyarakat umum yang mungkin ingin mengetahui di tubuhnya ada virus atau tidak. Baik Tribuners, sekian live report kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.